Halo, selamat siang semuanya. Siang hari ini kita lagi sedang live di Tata Warna. Pembahasan siang hari ini kita akan belajar bareng, belajar tanpa bayar bersama Pak Ibnu, owner dari snack yang lagi hits yang ada di kita ganti dulu ya. Halo Rumah Sehat, selamat bergabung ya. Ini suasananya suasana di kafe. Kita ada di Seven Chicken yang ada di Malang. Kita menunggu Pak Ibnu untuk bergabung dengan kita. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana tips-tips membuka usaha agar membuka usaha snack hits. Halo, selamat siang Mas Raditya Febrian. Ini salah satu teman yang punya elemen slide. Selamat bergabung, ada Kak Hisbi. Kita tunggu ya. Oke, jadi snack berisik ini adalah snack yang hits. Rasanya juga untuk saat ini kita masih menunggu ya. Ada Pak Wahid Wardian, selamat bergabung. Suasananya cukup ramai karena di sini musiknya on dan suasana cukup ramai juga. Kita lihat dulu. Halo Kak Imelda, selamat bergabung. Ini Kak Ibunya mana ya? Halo Raupoto, selamat bergabung. Bentar ya, kita menunggu. Nah, snack berisik ini ownernya ini adalah Pak Ibnu. Nah, siapa beliau, bagaimana beliau memulai usaha ini hingga akhirnya menjadi snack yang hits. Nah, kita akan kulas lebih lanjut bagaimana dan apa aja produknya, bagaimana cara joinnya. Nah, ini ada Pak Ibnu. Selamat bergabung Pak Ibnu. Oke, saya cek join ya. Ya. Kita menunggu untuk bergabung. Halo, assalamualaikum Pak Ibnu. Halo, Mana kabar? alhamdulillah Mas. Suaranya kedengeran nggak ini? Apa Ya, masih ada? udah denger Mas, udah jelas ya. Oke, bentar ya. Uh, Pas ono headset kan? Bentar ya. Oke. Ini masih kita ada tamu tadi Pak. Bentar ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Halo, selamat siang Pak Ibnu. Ya. Siang Mas. Halo. Lagi di mana ini Pak? Lagi di rumah orang tua. Oh iya. Oh iya Pak Ibnu, boleh kenalan dulu nih. Gimana siapa sih sebenarnya Pak Ibnu ini kok bisa punya bisnis yang cukup hit saat ini itu ada di snack berisik. Itu awal mulanya bagaimana Pak Ibnu? Ya untuk awal mulanya gini Mas. Bingung juga sih cari kerjaan juga beberapa kali keluar gitu Mas. Terus kepikiran kok pengen buat snack yang apa itu yang bisa dijual online lah intinya gitu loh. Untuk di awal emang snack berisik sendiri itu berdiri itu di 4 tahun yang lalu itu awalnya kodanya itu bukan keripik usus melainkan peyek gitu Pak. Itu berbagai macam rasa Peyek. gitu. Ya, Waktu peyek. itu peyek, peyek daun gitu atau bagaimana? Kayak isi-isian kayak kayak kacang, kedelai sama udang kecil kayak gitu loh. Oh Namun iya iya. saat launching itu kurang kurang pasarnya atau minat jualnya kurang gitu. Kemudian saya suntik mati, kemudian saya rebranding sih
cuma ganti produk gitu aja sih. Saya alihkan ke keripik usus gitu. Nah itu pun snack British sendiri itu banyak produk awalnya mas. Emang emang ada sebelumnya itu emang keripik usus saja, cuma ada makaroni, fusilli sama arum manis ya gitu kan. Oh, termasuk ada Terus arum manis juga. ada. Namun untuk pas di awal tahun 2020 ini snack berisik kita fokuskan ke keripik usus saja sih. Jadi Keripik produk usus yang aja. lainnya yang lainnya saya nggak produksi lagi dah. Karena saat ini yang cukup 2020 kan ini lagi pandemi juga ya Mas ya. Iya, Pak ya. Berarti untuk awal berdiri itu 4 tahun yang lalu di 4 2016-an. tahun ya 2016 pertengahan lah. Mungkin apakah dari awal juga namanya snack berisik? Di awalnya memang snack berisik mas, cuma kayak Nestle gitu loh mas. Nestle kan bawaannya kan banyak produk gitu ya, berbagai macam merek. Nah, snack berisik dulu juga gitu. Nah, ada masukan biar snack berisik itu jadikan nama brand utama. Nah, kita tak realisasi di awal tahun kemarin. Di snack berisik ini untuk saat ini yang masih produksi hanya tinggal Keripik keripik khusus aja. khusus ya. Keripik khusus. Apakah ada kayak varian-varian gitu Pak? Mungkin varian pedas, varian original Ada. atau Yang awalnya itu keripik khususnya cuma ada 5 varian rasa, sekarang ada 7. Penambahannya ada 2 macam rasa produk. cukup ini. Untuk ini kenapa kok namanya snack berisik? Ada mungkin filosofinya dulu. Eh, Kalau makanya harus berisik karena berisik makanya ya berisik. mungkin ya emang di awal sih emangnya kayak gitu sih emang kan berbasis sedikit snack berisik sendiri kan saya ceritakan itu emang untuk keripik gitu mas, bukan yang lainnya. Makanya untuk nama snack berisik itu ya sebagai perumpamaan lah kalau emang ini keripik yang renyah kayak gitu sih. Kemeriuk gitu ya kalau bahasa Ya Jawa. renyah. Kemeriuk. Kalau untuk lokasinya di mana sih Pak untuk produksinya ini? Untuk produksinya di Manyar, Sidorukun, Kabupaten Gresik. Di Gresik. Hmm. Apa produksinya secara homemade atau udah home industry gitu atau gimana? Home industry. Sudah home industry ya. Iya. Untuk areanya untuk saat ini gimana Pak? Secara apa namanya? Area distribusi sudah mencapai mana? Untuk distribusi emang kami dari awal nggak ada sistem itu ya, konsinyasi atau titip-titip itu kan nggak ada kan. Kita emang fokusnya itu di online. Emang berawalnya juga kita berangkat dari modal minim mas ya, nggak mungkin kita konsinyasi kan, kita butuh uang cepat lah untuk berputaran itu. Makanya snack berisik emang fokus hampir 100% itu di online. Di online. Ya. Media online yang dipakai untuk saat ini apa aja Pak? Untuk ini? Apa Lebih ke Instagram aja sih. Instagram. Instagram untuk Shopee mungkin ada, bisa Enggak, dibeli di Shopee. Enggak ada. Jadi untuk marketplace masih belum ya, hanya Instagram ya. Cuma Instagram aja sih. Instagram. Mungkin ada basis secara diiklankan begitu. Iya, Diiklankan. kita emang ada budget iklan sendiri sih buat promosi. Lebih ke Instagram sama Facebook Ads ya. Instagram dan Facebook. Oke. Ini apakah juga di snack berisik ini bisa pakai sistem reseller mitra gitu Pak? Iya, untuk saat ini kita ada beberapa reseller atau mitra. Tentunya juga kita membuka untuk distributor tiap kota gitu. Kota mana aja Pak untuk saat ini yang sudah dijangkau oleh snack berisik ini? Bogor, Tangerang, sama Surabaya. Jadi cukup jauh Pak ya, dari Gresik ke Bogor, ke Tangerang. Iya. Berarti untuk daerah-daerah Jawa Barat malah lebih banyak serapannya ya Pak ya? Iya, emang dari Jawa itu untuk serapan pasarnya itu emang condong ke daerah Jabodetabek sama Jawa Barat. Jabodetabek. Lebih konsumtif lah, lebih kira-kira. Iya betul. Apalagi snacknya, kalau untuk range harganya berapa Pak? Kalau untuk konsumen asli, konsumennya 14
14 sampai macam-macam. 15.000. Masih kisaran itu kan, kalau untuk hitungan Jabodetabek murah lah Pak ya. Iya, standar ya. Iya. Oke. Untuk secara manajemennya sendiri itu kayak ini kan followersnya ternyata cukup banyak juga nih Pak di Snack Berisik ya kan, udah ribuan. Iya. Nah itu untuk ide-ide konten itu apa dari Bapak sendiri atau bagaimana sebenarnya? Emang untuk Bisa hingga konten, akhirnya mencapai ribuan itu untuk iya, followers. untuk konten emang kami sampai sekarang itu kita pegang sendiri untuk masalah konten dan tema-tema itu. Kita belum meng-hire untuk di luar itu mas, masih kita kelola sendiri. Ini kan kita banyak nih untuk anak muda sekarang ingin nyoba-nyoba atau udah mulai berbisnis di snack nih Pak ya. Itu Ya, mungkin ada tips-tips khusus bagaimana mengelola Instagram, kan masih mengelola untuk produksi, packaging dan ya. lain-lain. Itu mungkin ada tips untuk mengatur semua ini dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan gitu. Emang untuk di awal saya gini mas, kita cari produk kan nggak asal-asalan ya. Ya atau gini aja, produk yang emang sebelumnya udah ada atau udah ya kayak produk lainnya itu maksudnya nggak berapa spesifik kayak misalkan produk baru yang sebelumnya belum ada kayak gitulah. Emang lebih di mas, modifikasi sih, kayak keripik usus dimodifikasi, terus keripik tempe dimodifikasi jadi pedas ya, yang sebelumnya emang sebelumnya kan pasarnya udah ada serapan pasar, jadi kita untuk masarkan lagi itu jauh lebih mudah daripada kita menciptakan produk yang baru yang benar-benar fresh di pasaran belum ada, itu memang sulit untuk dipasarkan. Uh, Jadi kadang kan emang karena gengsi Pak ya, biasanya anak-anak ya, muda ini akhirnya malah cari produk baru padahal pasarnya belum tentu. intinya sulit lah untuk atau nggak mudah produk yang udah ada atau yang red di pasaran itu. Karena mungkin apa effortnya atau usahanya harus mengenalkan dahulu ya kan, Betul. mungkin itu menjadi Iya, masalah. itu masalah. Jadi Butuh biaya. lebih baik lihat pasar dulu apa yang ada, dan yang permintaannya cukup banyak itu malah menjadi suatu hal yang lebih mudah gitu Pak ya. Makanya bisa. Iya. Oke. Kemudian kalau secara packaging atau secara branding apa aja sih Pak yang mungkin sudah Pak Ibnu lakukan untuk Snack Berisik ini secara brandingnya? Standar sih mas. Cuma endorse bahwasanya gitu sih. Lebih ke endorse. Lebih ke endorsement ya. Berarti pakai bersama influencer, media partner seperti itu. Media partner ya kayak gitu. Untuk menggait influencer ini mungkin ada tips-tips dan triknya Pak. Bagaimana sebenarnya? Ya sederhana sih mas. Untuk memilih. Sederhana sih, kita ya pilih influencer atau apa endorsement yang benar-benar punya background yang sama lah kayak kita. Background yang kayak, sama. Background sama, jangan sampai influencer atau endorser yang sebelumnya emang fokus di kayak kosmetik dan lain-lain, mending kita akan fokuskan emang endorsement yang fokus di kuliner gitu. Yang di kuliner juga. Lebih spesifik. Apakah juga akhirnya sampai di Tangerang, apakah influencernya ini orang-orang Tangerang aja atau lokal aja mungkin waktu itu? Kalau lebih baiknya sih spesifik mas. Kalau kita nih banyak Tangerang ya kita gandeng yang influencer yang Tangerang kayak gitu sih. Kalau emang itu untuk bisa branding, Pak ya menjangkaunya ya Pak ya? Bisa. Waktu itu bisa menjangkau sampai Tangerang juga dari Gresik ya? Bisa. Keren. Karena mungkin orang-orang Tangerang lebih banyak yang followersnya banyak gitu Pak ya, lebih banyak sadar dengan Instagram mungkin sesuai. Sesuai. Oke. Kalau untuk di Malang sendiri udah ada Pak Snack Berisik? Di Malang untuk saat ini belum ada, lebih ke Sidoarjo sama Mojokerto. Dulunya ada sih, cuma beberapa ini kita lihat belum aktif lagi.
Masih udah belum aktif lagi ya Pak ya. Termasuk Iya, apakah juga kendala dari pandemi ini? iya, sejak hampir 3 bulanan ini sih ada efeknya sih. Masalah penjualan, Nah, eh, karena pandemi ini cukup memberikan banyak ujian ya Pak ya untuk bisnis-bisnis pelajaran, kuliner ya Pak. Pelajaran, pembelajaran. betul, iya. Eh, untuk saran mungkin atau tips untuk menghadapi pandemi ini bagaimana Snack Berisik Pak? Kalau yang kami lakukan sendiri sih untuk meningkatkan penjualan sih lebih ke itu sih, lebih ke follow up konsumen lama kayak gitu sih. Soalnya kita kalau kita fokuskan ke konsumen baru itu emang benar-benar butuh butuh 2 kali modal gitu mas. Kita harus promosi, dan sekarang kan orang lebih banyak yang nge-save keuangannya ya. Sedangkan Snapbrisi sendiri itu lebih banyak ke fokus ke reseller sama agen gitu loh. Jadi effortnya nggak berdampak berdampak banget ketimbang 4 bulan yang lalu. Jadi mungkin ini menjadi evaluasi besar juga untuk berbagai Ya, bisnis yang iya, karena nggak semua. ternyata lebih mikirin orang yang belum beli agar beli daripada merawat orang yang sudah beli gitu Pak ya. Ya, Nah, ini juga benar. menjadi mindset Pelajaran ya. baru dari yang perlu dibenahi sebenarnya ya kan Pak ya. Jadi di Snack Berisik pun sudah membenahi itu semua juga ya. Dari ini juga efek dari pandemi ini akhirnya kita belajar bahwasanya ada yang perlu dibenahi dari kegiatan yang selama ini bukan dijalankan. bukan hanya satu pembelajaran, cuma banyak pembelajaran akhirnya. Iya, banyak pembelajaran. Cuma itu salah satunya ya. Ya, Salah satunya aja. Nanti di finance juga ada, nanti di marketingnya juga beda ya Pak. Iya betul. Banyak sekali. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk memberikan kita pembenahan yang lebih baik lagi Pak ya. Iya betul. Pembelajaran lah lebih tepatnya, banyak pembelajaran. Iya. Iya, betul. Oke, untuk ntar ini teman-teman mungkin yang sudah join ini cukup banyak tadi. Mungkin kalau ingin ada yang ditanyakan bisa langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng bersama Pak Ibnu. Nah, oke, Pak Ibnu, sambil menunggu komentar dari teman-teman ini. Packaging itu penting, seberapa penting untuk untuk menambah nilai dari produk kita. Mungkin misalnya dari packaging saya lihat cukup menarik di Snack Berisik ini. Kalau packaging emang dari dulu kita konsepnya di packaging mas ya. Emang dari produknya sendiri kan emang udah umum ya. Gimana caranya packaging itu bisa bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk orang melihatnya. Emang Snack Berisik sendiri emang dari dulu fokus di packaging mas untuk penjualannya gitu. Untuk produk sih emang banyak di pasaran, cuma gimana caranya itu packaging itu emang harus jadi yang paling menarik kayak gitu sih. Tapi tentunya mas untuk packaging kan emang ada itu ya segmentasi pasar kayak gitu. Jadi nggak melulu packaging bagus, tapi harus melihat pasarnya sendiri. Misal pasarnya itu anak milenial gitu ya, kita sesuaikan aja packagingnya untuk desainnya gitu. Packaging pun juga harus menyesuaikan ya, nggak semuanya harus bisa dipukul rata. Ya betul, tergantung segmentasi pasarnya itu. Kalau orang tua juga kadang kan ini kok malah pernak-pernik seperti ini, mungkin lebih klasik lagi, mungkin itu lebih senang ya. Jadi tergantung dengan targetnya gitu. Target market gitu ya. Oke, ini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, masih belum ada. Oke, Pak Ibnu, ini kan udah hampir 19 menit, udah mau 20 menit juga Pak Ibnu. Tadi sempat ngobrol ada acara. Ini sebelum terakhir, di terakhir ini saran apa mungkin untuk teman-teman yang baru buka bisnis snack juga? Kira-kira ada saran apa untuk para teman-teman pelaku bisnis? Ya mungkin untuk saran di awal sih emang
pertama emang harus itu mas, uji uji pasar dulu lah, untuk keberlangsungan snack yang kita buat itu untuk kedepannya gimana. Dari dulu emang kita uji coba sih untuk snack bersih, nggak harus di awal itu produk apa itu kemasannya bagus, tapi sederhana dulu, nggak dikemasin biasa plastik, terus kita coba di pasar, ntar kita lihat 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 efek pasar itu gimana, feedbacknya itu ada repeat order atau enggak gitu. Kalau ada repeat order kita perbaiki lagi, kalau nggak ada kita evaluasi lagi. Kalau emang benar-benar produk udah memenuhi syarat untuk kita pasarkan sesuai target market, nah, baru kita ekspansi ke tahap berikutnya, yaitu kemasan yang diperbarui kayak gitu. Jadi intinya semuanya bertahap, Iya. bahwasanya jangan terburu-buru untuk mulai packaging dan lain-lain, Iya. tapi Soalnya lebih kita, ke riset ya, produk dulu. soalnya kita udah pengalaman yang produk awal, kita pesankan yang packaging bagus, tanpa kita tes pasar, akhirnya pasar tidak bisa menerima, akhirnya kemasannya itu nganggur sampai sekarang gitu. Jadi intinya adalah riset produk dahulu, gitu ya. Sama marketnya juga. Ya. Marketnya juga ya. Oke, terima kasih Pak Ibnu sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya bersama Tata Warna. Ya. Nanti mungkin kita lanjutkan ngobrol, bisa lewat WA, kita nanti share juga hasil-hasil dari obrolan kita hari ini, teman-teman. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih Pak Ibnu sudah meluangkan Ya. waktunya. Semoga nanti ini yang diberikan oleh Pak Ibnu bermanfaat bagi teman-teman pebisnis kuliner yang lain. Ya, amin, amin. Terima kasih buat Tata Warna. Oke. Ya. Sukses selalu Pak Ibnu. Ya. Semoga makin laris snack berisiknya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Itu tadi obrolan santai kita di siang hari ini bersama Pak Ibnu selaku sebagai owner dari Snack Berisik asli Gresik. Nah, karena namanya berisik karena ketika digigit renyah. Ternyata untuk memulai Snack Berisik perlu adanya kita survei dahulu, survei terutama di produk dahulu, jangan buru-buru langsung ke kemasan dan pemasaran kalau produknya atau marketnya masih belum menentu. Itu mungkin sekian dari Tata Warna. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Chris Bumalang. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut bisa diklik di siaran kami. Kita akan post di feed kami. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.